Perkenalkan nama saya Igede Dharma Putra dengan akhiran 6109. Perkenalkan, nama saya Badrindo Asian dengan NIM akhiran 116. Untuk materi yang akan kami bawakan, yakni ada nilai harga tahunan untuk satu putaran atau lebih, kemudian annual award dengan metode Self-Rate Sinking Fund, kemudian annual award dengan metode Self-Rate Present Award, kemudian annual award dengan metode Capital Recovery Plus Interest, dan yang terakhir membandingkan alternatif dengan menggunakan annual award. Yang pertama, yakni nilai harga tahunan untuk satu putaran atau lebih. Metode annual award dipergunakan untuk membandingkan alternatif-alternatif, di mana annual award merupakan seluruh pendapatan dan pengeluaran, baik irregular atau uniform, yang dirubah ke dalam ekuivalen uniform annual sampai akhir periode, di mana seragam pada setiap periode. Nilai annual award dari alternatif ini dihitung untuk satu putaran saja, karena annual award adalah harga tahunan yang sama selama umur dari proyek. Nah, jika proyek tersebut diteruskan lebih dari satu putaran, maka harga tahunan yang sama untuk putaran selanjutnya dan seluruh putaran yang mengikutinya diasumsikan benar-benar sama dengan putaran yang pertama. Misalkan seperti gambar di atas, ini menggambarkan dua putaran dari aset dengan biaya awal sebesar 20.000, dengan biaya operasi tahunan sebesar 8.000, dan umurnya adalah 3 tahun. Annual award untuk satu putaran sebagai contoh adalah 3 tahun. Dapat dihitung sebagai berikut. Annual award sama dengan min 20.000 dikali annual dari present 22% dan N 3 tahun dikurangi 8.000. Kemudian didapatkan min 20.000 dikali dengan 1 plus I-nya 22% dikali N-nya 3 tahun dikurangi 1 dibagi dengan I 22% dikali 1 plus I 22% dikali N 3 tahun dikurangi 8.000. Dan didapatkan hasil sebesar min 17.793. Kemudian annual award untuk dua putaran dapat dihitung sebagai berikut. Annual award sama dengan min 20.000 dikali annual dari present dengan I 22% dan N 6 tahun dikurangi 20.000 dikali present dari future dengan I 22% dan N 3 tahun dikali annual dari present dengan I 22% dengan N 6 tahun dikurangi 8.000. Kemudian dimasukkan jadi min 20.000 dikali 1 plus I-nya 22% dikali N 6 min 1 dibagi I 22% dikali 1 plus I 22% dikali N 6 dikurangi dengan 20.000 dikali 1 per 1 plus I 22% N 3 tahun dikali dengan 1 plus I-nya 22% dikali N 6 tahun dikurangi 1 dibagi I-nya 22% dikali 1 plus I-nya 22% dikali 6 tahun dan dikurangi 8.000. Dan didapatkan hasil sebesar min 17.793 rupiah. Nah, nilai annual award untuk putaran yang pertama sama dengan untuk 2 putaran. Harga yang sama akan diperoleh untuk 3, 4, 5, atau putaran yang lain. Jadi, annual award untuk satu putaran dari suatu alternatif akan menggambarkan nilai tahunan yang sama dan merata dari alternatif setiap kali putaran tersebut diulang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, akan saya lanjutkan. Selanjutnya mengenai annual award dengan metode Self-Rate Sinking Fund.
Ketika aset terletak pada nilai sisa salvage value atau SV, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghitung annual worth. Pada metode sinking fund, biaya P yang terletak pada awal tahun dikonversikan ke dalam bentuk ekuivalen uniform annual amount dengan menggunakan faktor A dari annual dari present. Nah, nilai sisa ini biasanya memiliki nilai cash flow yang positif. Yang selanjutnya dikonversikan ke dalam bentuk ekuivalen uniform annual amount dengan menggunakan faktor annual dari future dan selanjutnya ditambahkan dengan biaya awal gambar annual in present annual, I, N ditambah salvage value dikali annual dari future, I, N. Nah, untuk contoh soalnya, hitung annual worth dari perlengkapan tambahan dari sebuah traktor yang memiliki biaya awal sebesar 8 juta rupiah dan nilai sisa sebesar 500.000 rupiah setelah 8 tahun. Biaya operasi tahunan dari mesin tersebut diperkirakan memiliki biaya sebesar 900.000 rupiah dan tingkat suku bunganya sebesar 20% per tahun. Berikut adalah gambar dari diagram cash flow. Kemudian untuk biaya operasional per tahunnya 900.000 dengan nilai bunganya 20% setiap tahun dan nilai sisanya 500.000. Kemudian untuk penyelesaiannya, annual worth sama dengan annual yang pertama ditambah dengan annual yang kedua. Untuk yang pertama ini A1 itu sama dengan biaya tahunan dari investasi awal dengan mempertimbangkan nilai sisa. Itu kita bisa gunakan rumus min present dikali annual dari present, I, N ditambah dengan salvage value dikali annual dari future, I, N. Kemudian didapatkan min 8 juta dikali annual dari present, I 20% dan N 8 tahun ditambah 500.000 dikali dengan annual dari future dengan I 20% dan N 8 tahun. Dan didapatkan nilai A1 sama dengan min 2.055.000. Kemudian untuk A2-nya sudah diketahui biaya operasional tahunannya, yaitu sebesar min 900.000. Kemudian untuk menghitung annual worth-nya, yakni A1 ditambah dengan A2, yakni min 2.055.000 dikurangi 900.000 dan didapatkan nilai min 2.955.000 rupiah. Baik, izin untuk melanjutkan. Selanjutnya ada annual worth dengan metode salvage present worth. Metode salvage present worth berupa investasi dan sisa ke dalam annual worth. Present worth dari nilai sisa dijumlahkan dengan biaya investasi awal dan selisih dari hasilnya dirubah ke dalam bentuk tahunan dengan menggunakan faktor annual dari present. Sepanjang umur dari aset tersebut. Nah, sambung adalah A6 buka min present P ditambah SP dikali present dari future kurung tutup dikali annual. Jadi next. Nah, adapun tahapan-tahapan untuk menentukan aset secara lengkap adalah yang pertama present worth dari sisa dengan menggunakan faktor present dari future. Yang kedua, terhadap umur dengan menggunakan faktor annual dari present. Gabungkan setiap nilai tahunan yang seragam dengan nilai dari tahap ketiga. Yang kelima, rubah setiap cash flow yang lain ke dalam bentuk nilai tahunan yang seragam, bukan dengan nilai yang diperoleh dalam tahap keempat. Nah, adapun contoh soalnya, hitung annual worth dari perlengkapan tambahan dari sebuah traktor yang memiliki biaya
awal sebesar Rp8 juta dan nilai sisa Rp500.000. Setelah 8 tahun, biaya operasi tahunan dari mesin tersebut diperkirakan memiliki biaya sebesar Rp900.000 dan tingkat suku bunga sebesar 20% per tahun. Nah, jawabannya, annual reward-nya sama dengan kurung buka min 8 juta ditambah 5 juta dikali dengan persen dari future dengan suku bunga, maksud saya 500.000 dikali dengan persen dari future dikali suku bunganya 20% dengan lama N8 kurung tutup dikali dengan annual dari present dengan suku bunga 20% dengan N sama dengan 8 dikurang 900.000. Dapatkan hasil sama dengan Rp9.954.570. Selanjutnya, annual reward dengan metode capital recovery plus interest. Proses terakhir yang dapat dipergunakan untuk menghitungkan annual reward dari aset yang memiliki nilai sisa adalah metode capital recovery plus interest. Persamaan umum untuk metode tersebut adalah annual reward sama dengan min kurung buka P dikurang SP kurung tutup dikali dengan annual dari present dikali I suku bunganya dikali dengan N lamanya jangka waktunya kurung tutup dikurang SP kali I suku bunganya. Next. Adapun tahapan-tahapan berikut dipergunakan untuk menghitung metode tersebut. Yang pertama, kurangkan biaya awal dengan jumlah dari nilai sisa. Yang kedua, tahunkan nilai pada tahap 1 dengan menggunakan faktor annual dari present. Yang ketiga, kalikan nilai sisa dengan tingkat suku bunga. Yang keempat, gabungkan nilai yang diperoleh pada tahap kedua dengan tahap ketiga. Yang kelima, gabungkan setiap jumlah tahunan yang sama. Yang keenam, rubah seluruh cash flow yang lain ke dalam jumlah yang sama dan seragam dan gabungkan dengan nilai dari tahap kelima. Next, contoh soalnya. Dengan soal yang sama tapi dengan rumus yang berbeda. Hitung annual reward dari perlengkapan tambahan dari sebuah faktor yang memiliki biaya awal sebesar Rp8 juta dan nilai sisa Rp500.000 setelah 8 tahun. Biaya operasi tahunan dari mesin tersebut diperkirakan memiliki biaya sebesar, maaf di sini maksudnya Rp900.000 dan tingkat suku bunga sebesar 20% per tahunnya. Nah, jawabannya annual reward sama dengan min kurung buka 800.000 dikurang 8 juta rupiah, 8 juta dikurang 500.000 kurung tutup dikali dengan annual dari present dengan bunga 20% dan N sama dengan 8 kurung tutup dikurang 500.000 dikali bunganya 0,2 dikuras 900.000 itu didapat sama dengan min Rp2.954.570. Oke, sebentar, Ibu break sedikit ya. Back lagi ke slide tadi. Kelompok ini belum kirim ya PPT-nya ke grup. Baik, selanjutnya membantu. Belum dikirim ya kelompok 4. Halo, suara Ibu masuk dan Masuk. slide-nya back. Baik. Nah, ini nanti kalau ujian atau PPT ini juga dilengkapi lagi untuk pengali dari annual dari present-nya 20% I-nya dan 8 tahun N-nya, ini kalian harus tulis angkanya berapa. Ya, jadi jangan gelondongan begini langsung hasil. Saya nggak kasih nilai kalau begini ya. Baik, Bu. Ya, jadi tolong perhatikan semua kalau ujian nanti jangan langsung keluar hasil gini. Oke ya.
Silakan dilanjutkan dulu. Baik, untuk selanjutnya masuk subbab membandingkan alternatif dengan menggunakan annual word. Metode annual word untuk membandingkan alternatif kemungkinan adalah teknik evaluasi yang paling sederhana dilakukan. Alternatif yang dipilih adalah alternatif yang memiliki biaya ekuivalen yang paling rendah atau pendapat ekuivalen yang paling besar jika pendapatan dimasukkan. Barangkali peraturan yang penting harus diperhatikan ketika melakukan perbandingan dengan annual word adalah hanya satu putaran dari tiap-tiap alternatif yang harus dipertimbangkan. Hal ini dilakukan karena annual word akan sama pada putaran-putaran yang lainnya. Baik, masuk contoh soalnya. Berikut diperlihatkan perkiraan biaya dari mesin pengupas kulit yang harus dievaluasi. Di sini ada dua mesin, mesin A dan mesin B, dengan biaya awal mesin A itu 26.000 dan mesin B 36.000. Biaya pemeliharaan tahunan mesin A 800 dan mesin B 300. Gaji tenaga kerja tahunan mesin A 11.000 dan mesin B 7.000. Untuk pendapatan ekstra tahunan mesin A itu tidak ada dan mesin B itu 2.600. Untuk nilai sisa mesin A itu 2.000 dan mesin B 3.000. Untuk umur tahun mesin A itu 6 tahun dan umur mesin B itu 10 tahun. Jika tingkat pengembalian minimum yang diminta adalah 15% per tahun, bagaimana keputusan terbaiknya? Baik, ini ada diagram cash flow dari mesin A, di mana biaya awalnya itu 26.000 dan dengan biaya tahunan biaya tahunan 11.000. Biaya tahunan 11.800 sampai tahun ke-6 dan memiliki nilai sisa 2.000 dengan suku bunga 15%. Selanjutnya untuk diagram cash flow mesin B dengan biaya awal 36.000 dengan biaya pemeliharaan tahunan sebesar 9.900 selama 10 tahun dan dengan nilai sisa 3.000 dengan suku bunga 15%. Selanjutnya, perhitungan dapat dilakukan sebagai berikut, di mana annual word mesin A sama dengan min 26.000 buka kurung annual dari present, 15%, 6 tambah 2.000 buka kurung annual dari future, 15%, 6 dikurang 11.800 untuk sama dengan 18.442 rupiah. Untuk annual dari present, 15%, 6 dapat dicari dengan rumus I buka kurung 1 plus I pangkat N dibagi 1 plus I pangkat N kurang 1. Dan untuk rumus annual dari future 15%, 6 dapat dicari dengan I dibagi 1 plus I pangkat N dikurang 1. Untuk annual word mesin B itu min 36.000 buka kurung annual dari present, 15%, 10 tambah 3.000 buka kurung annual dari future, 15%, 10 dikurang 9.900 sama dengan 16.925 rupiah. Untuk annual dari present, 15%, 10 dapat dicari dengan I plus I dikali 1 plus I pangkat N dibagi 1 plus I pangkat N dikurang 1. Untuk annual dari future, 15%, 10 dapat dicari dengan I dibagi 1 plus I pangkat N kurang 10. Jadi dari perhitungan ini dipilih mesin B karena memiliki biaya yang lebih kecil daripada mesin A. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dapat dilanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih.
Teman ada yang ingin ditanyakan untuk 3 pertanyaan? Kok sepi, nggak ada yang bertanya ini? Silakan grupnya dipimpin dulu. Mohon izin memberikan masukan mungkin. Perkenalkan, nama saya Agusti Agung Rizky Wahyudi, akhiran NIM 100. Mungkin bisa dikembalikan ke slide bagian materi nilai harga tahunan untuk 1 putaran atau lebih, yang bagian awal. Nah, next. Oke, mungkin kayaknya ada kekeliruan di bagian perumusan. Tadi katanya disebutkan yang mencari annual dari present, baik mencari present dari future itu dikali N, tapi seharusnya itu dipangkatkan, bukan dikali. Mungkin nanti akan berbeda hasilnya kalau dikali sama dipangkatkan. Oke, itu terima kasih. Oke, terima kasih untuk masukannya, Bung Gus. Nanti akan kami revisi. Yang kasih masukan tadi kelompok berapa? Kelompok 7. Nomor Akhiran NIM 100. 100. Iya, Bu. Kelompok 4 gimana dengan masukan tadi? Salah nggak hitungannya? Izin menjawab, Bu. Ya, tadi ada sedikit kekeliruan. Itu untuk N-nya harusnya dipangkatkan. Tapi Coba untuk kalau nilai dipangkatkan. hasil akhirnya udah benar. Oke, coba Ibu mau tanya sedikit. Ini dengan annual award. Kelompok 4 tahu nggak di mana perbedaannya dengan yang present award? Perbedaan penggunaannya. Izin menjawab, Bu. Untuk perbedaannya dengan yang dipresentasikan oleh kelompok yang sebelumnya, untuk metode NPV ini pada dasarnya itu memindahkan cash flow-nya itu ke bagian awal investasi atau sama dengan nol atau pada kondisi present. Kemudian untuk metode annual
ekuivalen ini, seluruh aliran cash flow-nya ini didistribusikan secara merata pada setiap periode waktu sepanjang umur investasi. Yang lain ada yang bisa menjawab? Saat kapan atau dalam kondisi bagaimana annual award ini kita bisa pakai atau evaluasi annual award ini tepat digunakan? Coba dihitung dulu ini pangkat N-nya diperbaiki berapa dapat nilai? Izin jawab Bu, untuk hasilnya itu sudah benar, tapi di PPT-nya itu pangkatnya itu turun ya Bu, jadi sedikit jalan angkanya. Nanti saya revisi pakai screenshot dari Word. Artinya hasil hitungannya sudah benar dengan pangkat. Sudah benar kok. Cuma di PPT-nya aja, jadi beda format. Oh, belum diangkat. Coba. Tadi Ibu tanya. Annual award ini cocok dipakai dalam situasi investasi yang seperti apa? Mungkin metode annual award ini cocok digunakan untuk proyek investasi yang menghasilkan arus kas yang stabil setiap tahun selama umur proyek, dan biaya dan pengeluaran tahunan juga ikut stabil. Mungkin segitu aja.
Kalau ini digunakan present word bisa nggak? Coba kembalikan ke contoh soalnya. Izin jawab Bu, untuk Iya. contoh soal yang ini itu bisa menggunakan present world. Karena setiap tahunnya itu proyek investasinya itu harus kasnya itu stabil setiap tahun dan umur proyeknya itu di mana biaya operasi pengeluarannya tahunnya juga stabil. Dan di sini kan dilihat setiap tahunnya itu pengeluarannya itu 8.000 dan untuk setiap 3 tahunnya itu pemutarannya itu 20.000. Mungkin itu. Berarti sama dong dengan annual word tadi. Harus stabil. Kira-kira apa yang diinginkan dari annual word atau juga dari present word? Dari kedua ini. Apa yang diinginkan? Present berarti saat ini. Annual berjenjang, berjangka. Kelompok 3. Kelompok 3 kan presentasi yang materi 3 ya, present words-nya. Coba bisa nggak melihat? Bu, mohon izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Menurut saya, yang present word itu digunakan pada saat untuk kita mengetahui pengeluaran dan pemasukan yang terjadi di masa yang akan datang. Pemasukan dan pengeluarannya itu ditransformasikan ke dalam bentuk sekarang. Sedangkan yang untuk annual word-nya itu untuk seluruh pendapatan dan pengeluaran
atau irregular dan uniform dirubah ke dalam bentuk ekuivalen uniform annual atau sampai akhir periode, di mana pada setiap periodenya itu adalah sama. Artinya ada perbedaan kan? Ada, Bu. Iya, itu maksudnya ya. Ada hal khusus apa yang diinginkan dalam kita menghitung present worth? Apa yang diinginkan kalau kita menghitung annual worth? Ya, itu harus tahu dulu pemanfaatannya ya. Jadi kalau kita memang menginginkan untuk saat ini investasi kita ke belakang itu seperti apa? Ya, dengan beberapa asumsi kejadian gitu ya. Jadi kita bisa, oh saya di tahun kesekian saya mau kembalikan. Berapa kira-kira sekarang nilainya? Saya sudah mendapatkan keuntungan nggak itu? Berapa saya bisa nanti menjual kembali investasi ini? Sementara kalau annual, ya namanya juga annual ya. Berarti kita akan melakukan beberapa tahapan di dalamnya. Dari sisa yang ada investasi kita ini, makanya di situ dibilang umur ekonominya sisa sekian. Saya ingin tahu berapa annualnya untuk rutinitas misalnya ya. Dia harus, oh berarti kalau annualnya sekian, saya harus berani menjual berapa atau membuat marketing berapa atau mungkin kapan saya bisa memberikan diskon dengan besaran berapa itu ya. Jadi fokusnya lebih ke sana. Nah, pertanyaan saya lagi, kelompok tadi siapa yang jawab itu? Widya Sasmita, Bu. Dari kelompok Ya. 3. Kelompok 6. Kelompok 6 ya. Nomor berapa, Wid? 040. Oke. Terima kasih, Bu. Nah, pertanyaan lagi ini. Ini yang ada di depan kita ini. Annual worth sama dengan min 20.000. 20.000 atau 20 juta sih? Ini ada yang sudah dijutakan, ada yang masih ribuan. Kelompok 4. Itu 20.000. 20.000 ya. Oke, pertanyaannya kenapa presentnya ini min? Karena rumusnya begitu, Bu. Loh. Iya, memang rumusnya begitu. Kira-kira apa yang menyebabkan kok kita mengkondisikan present ini min? Izin menjawab, Bu. Ini nilainya min 20.000 karena ini biaya pengeluarannya itu 20.000 di awal. Invest awal ya. Iya, Bu.
Ya, kalian sudah bikin ya di atas itu. Tanda ke bawah itu negatif atau positif? Negatif, Bu. Pengeluaran ya, biaya. Oke, karena tidak ada yang bertanya, Ibu tanya lagi ya. Coba alternatif dua perhitungan tadi yang di bawah, mesin A dan mesin B, ini kan kurang lebih dengan soal latihan kalian hampir sama. Coba slide-nya diarahkan ke sana. Yang dipilih mesin B karena biaya yang terkecil. Min 16 sama min 18 ya. Coba kembalikan ke ketentuannya di atas. Tabel tadi. Ada mesin A, ada mesin B. Biaya awalnya A 26. Biaya awalnya B 36. Artinya presentnya sama ya. Di titik yang sama. Yang A itu 26, yang B 36. Kemudian pemeliharaan A itu hampir sepertiganya ya, atau B itu hampir 3 kali lipatnya. Kemudian operasionalnya atau gaji ya, untuk yang A ini lebih besar, yang B lebih kecil. Padahal mesin B itu harganya lebih mahal. Operasionalnya dia lebih kecil. Jadi ada kompensasi di sana. Pendapatan ekstra tahunan, mesin A nggak menghasilkan pendapatan ekstra. Yang B menghasilkan. Jadi ada nilai plus dari mesin B. Kemudian salvage-nya atau nilai sisanya, nilai ekonomis ya, nilai sisa ekonomi dari mesin tadi, mesin A itu lebih murah dari mesin B. Tapi harganya dia lebih murah. Operasionalnya lebih tinggi. Keuntungannya juga pas, tidak ada tambahan. Dan nilai sisanya kecil. Kira-kira. Terus, ini umur tahunnya yang mesin A. Berarti umur ekonomisnya ya, ini maksudnya ya, umur ekonomisnya 6 tahun. Mesin B lebih panjang, lagi 4 tahun. Kira-kira pertanyaannya Ibu, kalau kondisi seperti A dan B ini, kamu nggak usah berhitung dah. Bisa nggak memberi keputusan? Bisa, Bu. Bisa. Kenapa bisa? Karena meskipun mesin B itu dia memerlukan biaya awal yang cukup besar, namun di biaya pemeliharaan dan dari segi pendapatan ekstranya itu dia lebih unggul, Bu. Serta di umur teknisnya itu dia lebih lama. Jadi untuk mesin B itu kita bisa semisal harus diganti itu penggantiannya itu setiap 10 tahun sekali. Jadi kita hanya mengeluarkan uang lagi itu 10 tahun yang akan datang. Sedangkan untuk mesin A itu meskipun dia biaya invest awalnya itu lebih rendah, tapi di biaya pemeliharaan serta gaji tenaga dia lebih besar ketimbang mesin B dan dia tidak mendapatkan pendapatan ekstra
ya dia tidak mendapatkan pendapatan ekstra, dan umur mesin A itu jauh lebih sebentar ketimbang mesin B. Oke, sudah terjawab ya. Kita nggak usah ngitung dah. Saya berapa sih akan lebih untung mesin B. Nah, kira-kira dari evaluasi yang kita lakukan, baik dengan PW maupun AW, apa yang kita dapatkan? Karena dengan tidak menghitungnya kita udah tahu ya mesin B udah lebih menguntungkan semua gitu. Kira-kira kondisi apa yang kita hadapi sampai kita harus menghitung lebih detail? Silakan kelompok berapa tadi? Kelompok 6 sudah bertanya. Kelompok 8. Nikolaus, Stanley, Rama. Ya. Ada nggak kaitannya dengan modal? Apa? Ada yang lain? Ada yang nambahkan lagi yang lain? Yang lain ada nambahkan? Oke, coba Ibu bawa ke kalian ya sebagai pengusaha ya. Cuman punya modal 10 juta.
atau anggaplah 20 juta gitu ya. Otomatis beli A nggak bisa, beli B nggak bisa. Tapi dia ingin melakukan investasi dan harus misalnya begitu ya. Dia mengerjakan satu proyek, dia membutuhkan mesin. Kira-kira dengan modal yang dia punya 20 juta, apa yang dia lakukan? Coba kelompok berapa ini? Hah? Siapa ya? Kok nggak muncul ya notis ininya ya? Oh, Patrindo. Siapa? Oh, Niko ya, oke. Silakan Niko. Nggak bisa, barangnya harus bayar cash. Izin mencoba menjawab, Bu. Silakan. Wahyu, kelompok berapa? Perkenalkan, saya Wahyu dari kelompok 7 dengan nama akhiran 107. Kelompok berapa? Kelompok 7. 7. Iya, Bu. Oke. Apabila seseorang memiliki modal sekitar 20.000 dan orang tersebut memerlukan mesin tersebut, maka mungkin langkah yang bisa dilakukan oleh orang tersebut melakukan peminjaman uang di bank. Dan oleh sebab itu, kita perlu melakukan analisis karena agar ketika kita minjam uang ke bank, otomatis kita memiliki hutang di satu tempat, sedangkan uang yang kita pinjam di bank tersebut itu nantinya akan diinvestasikan ke dalam bentuk barang, misalkan dalam bentuk mesin ini. Nah, setelah kita menginvestasikan tersebut, kita juga harus tahu bagaimana pengembaliannya, seperti pengembalian atau nilai feedback yang kita terima gitu. Kalau yang saya tangkap kurang lebih seperti Wahyu, itu. sebentar Wahyu, Ibu, maaf, Ibu tinggal barusan ada tamu di depan. Coba diulang dulu Wahyu, maaf. Begini Bu, misalkan kalau dari seseorang itu seperti yang contoh Ibu bilang tadi, seseorang tersebut memiliki uang 20.000, sedangkan orang tersebut membutuhkan mesin antara mesin A dan mesin B. Nah, mungkin orang tersebut akan melakukan atau meminjam uang ke bank dan melakukan investasi dengan cara membeli salah satu antara mesin A dan mesin B. Nah, pentingnya kita melakukan analisis annual worth ini mungkin bisa karena supaya kita tahu bagaimana tingkat pengembalian yang dihasilkan dari investasi yang kita lakukan, Bu, agar investasi kita bisa memperhitungkan apakah investasi yang kita lakukan dengan cara meminjam uang di bank ini apakah akan bersifat untung atau bersifat rugi, Bu. Kalau yang saya tangkap kurang lebih seperti itu, Bu. Oke. Tadi sudah jelas soalnya ya. Dia punya uang 20 juta atau 20.000 ya, karena ini ribuan. Atau kita anggap juta lah. Kok rasanya 20.000 itu cuma dapat beli sandal jepit aja. 20 juta modal yang dia punya. Harga mesin 26 dan 36 dengan manfaat masing-masing ya. 20 juta ke 26 itu kan lagi sedikit ya. Kemudian ke 36 juta ya cukup lah ya. Artinya kalau kalian pinjam modal ya kemanapun kita akan asumsikan
bunga. Kira-kira kalau kondisi seperti itu Anda akan memberikan keputusan dengan belum melihat detail ya, ke mesin A atau ke mesin B. Pinjam 6 juta kok nanggung sekali dengan bunga juga tinggi ya. Artinya kalau semakin sedikit kita pinjam kan pasti bunganya akan semakin tinggi ya. Kalau semakin banyak kita pinjam bunganya pasti akan semakin rendah. Tapi ya sama aja juga pengembalian dengan berbunga itu juga karena semakin panjang waktu ya berarti kita akan semakin banyak membayar. Hanya di sini tidak ada yang salah gitu ya. Cuman Ibu inginkan logikanya itu seperti apa itu ya. Nggak ada yang salah kalian mau mengambil keputusan misalnya. Coba dibawa turun ke hasilnya tadi. Slide-nya dibawa ke hasilnya tadi. Ya, kondisi yang tadi Ibu sampaikan, kalian punya modal tidak sampai keduanya untuk mesin itu. Sementara proyek yang kalian dapat itu harus menggunakan mesin tersebut. Sehingga kalian kan harus mengambil keputusan, gitu ya. Mengambil keputusan apakah otomatis keputusan tadi harus pinjam modal ya untuk memenuhi pembelian baik yang A maupun yang B. Dan di sanalah Anda berhitung gitu ya. Mana yang akan memberikan manfaat lebih gitu ya untuk keputusan yang akan Anda ambil. Nah, kalau cuma bicara B lebih kecil dari nilai A, berarti keputusannya akan diambil alternatif B. Dangkal sekali gitu ya. Analisisnya terlalu dangkal. Ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan juga. Ya, dengan jangka waktu 4 tahun manfaat dari alat tadi. Kalau yang A kan memberikan waktu ekonomisnya sampai di tahun ke-6 ya. Setelah itu mungkin operasi atau perawatan akan lebih tinggi. Ya, sementara mesin B akan masih memberikan manfaat. Di 4 tahun setelah mesin A, di 6 tahun dia sudah penurunan fungsi. Ya, berarti produktivitasnya akan mengecil sementara operasionalnya akan semakin meningkat. Operasional itu kan bisa dengan biaya maintenance di dalamnya, itu ya. Jadi ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Nah, jadi keputusan memilih A dan B itu alasannya kelihatan, gitu ya. Paham maksudnya ya adik-adik ya? Kita tidak sekedar mengulas minus 2.000 dari hasil yang didapatkan, gitu ya. Ya, tapi ada manfaat-manfaat lain di dalamnya yang perlu dipertimbangkan, gitu. Itu pun memberikan nilai uang di dalamnya.
Oke, kalau sudah bisa diterima, kita punya soal ya. Latihan soal tadi yang Ibu kasih kemarin itu. Kalian sudah kumpul ya? Sebentar Ibu cek dulu yang ya maaf ya adik-adik nggak bisa tatap muka juga. Ibu juga berpikir pasti kalian masih yang mungkin yang muslim-muslim masih pada mudik juga. Ibu juga hari ini kebetulan juga full ada urusan untuk penilaian angka kredit itu dengan sistem yang baru. Ya, jadi kita ketemunya online gini, padahal Ibu tidak sangat tidak suka dengan online ya. Tapi kalau sudah terpaksa ya harus dijalankan. Kalau kita tatap muka itu jauh lebih komunikatif ya. Jadi maksud Ibu begini adik-adik. Soal yang sudah Ibu berikan ke kalian untuk belajar ya. Sepertinya kita minggu depan UTS ya. Ya, jadi nanti logika yang tadi Ibu sampaikan tadi, mungkin nanti di ujian saya akan tambahkan yang seperti tadi ya. Jadi si perusahaan ini modalnya tidak sampai, jadi kalian nanti akan menghitung di situ. Ya, silakan kalian memberikan asumsi masing-masing. Ya, sehingga nanti kalau ujian soalnya mungkin seperti itu, atau artinya logikanya seperti itu, kalian sudah bisa memberikan satu asumsi-asumsi untuk alternatif keputusannya. Ya, ini kan pengambilan keputusan ini ya. Ini salah satu ilmu pengambilan keputusan. Tidak ada yang salah, semua punya alasan. Ya. Kalau yang tadi misalnya, saya lebih baik pilih yang B. Memang lebih banyak saya harus pinjam ke bank, tapi jangkanya lebih panjang, mungkin waktunya akan suku bunganya akan lebih kecil, annualnya, kemudian manfaatnya saya bisa dapatkan lebih banyak ataupun lebih, sehingga menjadi alasan kalian mengambil keputusan di sana. Sedangkan yang A tidak apa-apa juga kalau kalian tapi punya alasan gitu loh. Kenapa harus memilih? Umur apa namanya? Saya punya rencana misalnya di umur ke-6 itu nilai manfaatnya sudah saya dapatkan dari alat tadi. Saya akan jual misalnya seperti itu ya. Kamu sudah berhitung di sana sehingga akan mempunyai alasan kenapa memilih mesin A. Gimana hitung-hitungannya itu. Ya, jadi tugas kalian melanjutkan tugas yang tadi tetap di input ya nanti untuk kedepannya kalian belajar. Silahkan masing-masing berkreasi. Yang kemarin kan sudah berkelompok ya, tapi tetap menjawab masing-masing. Nanti untuk yang berikutnya silahkan tidak harus sama dengan kelompoknya. Jadi punya pemikiran atau logik atau asumsi-asumsi yang memberikan alasan sehingga Anda mengambil keputusan dari alternatif tadi. Itu ya. Mungkin dengan ini, oh saya tetap mau memilih alternatif A. Alasannya apa? Memang dia negatif, memang dia nilainya lebih apa namanya?
keuntungannya lebih kecil, tapi ada hal-hal lain yang bisa dijadikan alasan. Itu ya. Jadi masing-masing silahkan membuat asumsi-asumsi. Jadi dicatat di sana asumsi-asumsi apa. Misalnya peminjaman mungkin ada yang misalnya seperti yang tadi yang dia punya modal cuman 15 juta atau mungkin cuma 10 juta sehingga saya harus pinjam untuk memenuhi 26 juta tadi. Atau untuk memenuhi 36 dah sekalian dah saya 36 juta. Saya punya agunan yang cukup untuk daripada saya minjem nanggung-nanggung agunannya besar. Ya, kemudian Anda berhitung seperti apa hasilnya, apa keputusannya. Ya. Jadi tidak ada keputusan yang salah, hanya beralasan gitu aja ya. Bisa paham adik-adik? Ibu minta yang di soal nomor 3. Ya, kurang lebih hampir sama dengan soal ini kan ya. Jadi silakan kalian asumsi, ditulis asumsinya apa, peminjaman modal atau apa silakan. Mau minjem modal full juga silakan. Tapi ada hitungannya, bagaimana pengembaliannya, berapa rupiahnya ini, nah presentnya berapa, future-nya berapa, itu ya. Jadi hitungan di awal kalian, artinya materi dari awal itu masuk semua di dalam satu soal ini. Di soal yang ketiga itu ya. Paham adik-adik? Tolong diwakili kelompok 4 untuk menjawab. Untuk tugas yang tambahan ini kita kumpul hard pas UTS apa perlu soft H-1 lagi? ya biar Ibu bisa lihat. Jangan pas UTS, Ibu enggak mau kamu sudah mau ujian, baru gerudugan untuk bikin ini ya. H-1 sudah dikumpul. Softnya ya, nanti hardnya silakan pada hari ujian. Baik Bu. Ya, nanti tolong dirangkum yang Ibu minta untuk minggu depan ya. Kelompok 4 yang rangkum ya. Ditulis di WA grup. Nanti kalau ada salah pengertian Ibu perbaiki. Baik adik-adik, silakan dulu dari kelompok 4. Ibu rasa mungkin cukup ya, sudah mau jam 9. Ibu juga sudah capek sekali, nih mata sudah sakit semua. Silakan dari kelompok 4 ditutup. Mudah-mudahan kalian bisa pahami ya. Jadi Ibu tidak